Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu etika. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika. Etika sendiri merupakan ilmu yang membahas tentang nilai baik dan nilai buruk seseorang yang menjadi pedoman dalam bertindak. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memerlukan pedoman agar perilakunya sesuai dengan norma yang berlaku. Di Indonesia sendiri, pedoman tersebut adalah Pancasila. Sebagai sistem etika, Pancasila menjadi landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya diterapkan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan penerapan Pancasila sebagai sistem etika adalah menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, menghargai sesama, serta menjaga persatuan bangsa. Pancasila disebut sebagai sistem etika karena setiap sila saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan nilai norma yang utuh. Fungsi Pancasila sebagai sistem etika yaitu yang pertama ada menjadi pedoman dalam membentuk tindakan yang baik dan benar. Yang kedua ada menjadi dasar penyelesaian berbagai persoalan sosial secara bermoral. Yang ketiga ada membentuk karakter bangsa yang berakhlak dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir menjadi acuan bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Di era modern ini, tantangan seperti korupsi, intoleransi, penyebaran hoaks, dan perundungan menunjukkan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila agar kehidupan masyarakat tetap tertib dan bermartabat. Nilai etika dalam setiap sila Pancasila. Setiap sila mengandung nilai etika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan keimanan, toleransi, dan menghormati kebebasan beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kejujuran, dan sikap saling menghargai. Sila ketiga itu, persatuan Indonesia, mengajarkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan menghargai keberagaman. Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, mengajarkan musyawarah, demokrasi, dan menghargai pendapat orang lain. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan keadilan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap sesama. Kelima sila tersebut saling melengkapi dan menjadi dasar etika bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu contoh penerapan Pancasila sebagai sistem etika. Nilai-nilai Pancasila ini dapat ditemukan di beberapa lingkungan. Yang pertama yaitu di lingkungan keluarga. Misalnya menghormati kedua orang tua, saling membantu, berkata jujur. Yang kedua di lingkungan sekolah atau kampus. Penerapan ini berupa menghormati teman yang berbeda agama, saling menghargai dan tidak mencontek saat ujian, dan bekerja sama dalam tugas kelompok. Yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat, misalnya yaitu gotong royong, menghargai pendapat orang lain, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan tidak menyebarkan hoaks. Dan yang terakhir yaitu di lingkungan media sosial. Nah, penerapan ini bisa ditemukan dalam menghargai pendapat seseorang, tidak mengujarkan kebencian, dan memverifikasi apa yang akan dibagikan sebelum dibagikan ke orang lain. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi, penerapan Pancasila sebagai sistem etika menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah penyebaran hoax, cyberbullying, meningkatnya sikap individualisme, intoleransi, serta tindakan korupsi yang masih terjadi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dengan bersikap jujur, bertanggung jawab, menghargai keberagaman, serta menggunakan teknologi secara bijak. Baik, kesimpulannya di sini, Pancasila
Pancasila sebagai sistem etika merupakan pedoman moral yang menggerakkan perilaku bermasyarakat Indonesia agar sesuai dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut, kehidupan bermasyarakat akan menjadi lebih damai, harmonis, dan bermartabat. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.